saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama majelis jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom, selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudari kami yang baru pertama kali ibadah di gereja kita ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Saudara-saudara yang kekasih, warta jemaat tentang perjalanan jemaat Tuhan, demikian juga rencana pelayanan dari hari yang akan datang telah dimuat di dalam info GBKP Cibubur. Saudara-saudari yang kekasih Tuhan, minggu ini disebut Minggu Penabur, yang merupakan salah satu minggu khusus yang ada di GBKP agar dapat memberikan pengertian dan motivasi dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat. Salah satu wujud nyata dari Injil yang telah kita terima tampak dalam bagaimana cara kita menabur, mengumpulkan dan menggunakan hasil pekerjaan kita. Tujuannya agar kehidupan kita semakin baik dan nama Allah semakin terpuji. Saudara-saudari yang kekasih Tuhan, mari kita menyembah Allah yang kudus dengan penuh hormat dan syukur. Mari kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 60. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah, haleluya, haleluya. Dia perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan berarah dan mendung, haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa yang memberkati pekerjaan kita, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang tetap bekerja untuk kebaikan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kekuatan dan hikmat kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Invokasio diambil dari Yoel 2 ayat 21. Jangan takut, hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ini, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, baitnya yang pertama dan yang kedua.
Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air karya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pujian kepada Allah yang peduli akan kehidupan, kita bacakan secara responsoria. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah telah menciptakan dunia ini dan segala isinya, dan memberi perintah kepada kita untuk memelihara dunia dan semua isinya, demi kebaikan kehidupan kita, sehingga terpuji nama Allah. Inilah rencana agung Allah, sejak Ia menciptakan segala sesuatu. Ya Tuhan, kami berbahagia hidup dalam rancangan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Allah memberkati melalui hasil pekerjaan kita, supaya kita mampu melakukan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, semua pemberian-Mu sangat berharga bagi kami. Allah sumber pengetahuan dan hikmat. Ia memberikan pengetahuan dan hikmat kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Nya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas pengetahuan dan hikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memuji dan muliakan nama Tuhan yang telah mengaruniakan berbagai kebaikan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau
Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Kita sampai kepada pengakuan dosa. Sebentar, nanti dikat ya. Kita sampai kepada pengakuan dosa. Nanti jemaat merespon dengan saat teduh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, alangkah baiknya rencana Allah bagi dunia dan segala isinya. Marilah menyelidiki hati serta mengaku akan kesalahan dan ketidaklayakan kita dalam mempergunakan hikmat yang diberikan Allah. Biarlah masing-masing mengaku demikian di dalam hatinya. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami belum sungguh-sungguh mempergunakan hikmat yang Engkau berikan, baik dalam mengisi hari-hari maupun dalam mengelola pekerjaan kami. Kami belum mampu mempergunakan waktu dengan baik, belum bijaksana dalam mengembangkan usaha, dan kami juga belum bijaksana mempergunakan hasil pekerjaan kami. Marilah kita masuki saat teduh. Saat teduh dimulai. Untuk merenungkan dosa-dosa kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 26, bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan,
jangan jalan terus. Berita pengampunan dosa, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, Allah sungguh bersukacita melihat orang yang mengaku dosanya. Firman-Nya bagi kita, "Aku tidak mengingini kematian orang jahat, tapi supaya ia bertobat dan hidup." Dan sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian yang mengaku akan dosanya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Yesaya 48 ayat 18. Kita bersukacita karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, dan oleh karena itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 258 bait 1 dan 2. Segala setru, oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu, beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Damai menanti di surga Bapa. Oh juru selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu, beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Saudara-saudari yang terkasih, sampailah kita kepada pembacaan firman Allah bagian yang pertama yang diambil dari Perjanjian Baru, Kitab Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai 8. Ibrani pasal 6 ayat 7 sampai 8 di Alkitab yang kami pegang ada di halaman 264. Demikian firman Tuhan. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya,
menerima berkat dari Allah. Tetapi, jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tiba saatnya masuk dalam pewartaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang dan menyampaikan ucapan rasa syukur terhadap kasih, kemurahan yang Engkau karuniakan di seumur hidup kami. Di kesempatan pagi yang indah ini, Engkau hadir di dalam firman-Mu yang akan diperdengarkan bagi sekalian kami. Mohon kiranya urapan dan curahan kuasa Roh Kudus bagi segenap jemaat dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, agar semakin hari semakin kami bertumbuh, menghasilkan buah di dalam kehidupan bergereja, berjemaat, dan teristimewa di dalam berkeluarga. Mari berbicaralah, anak-anak-Mu sedia untuk menerimanya. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, demi Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bacaan firman Tuhan di ibadah kita hari ini diambil dari kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-30. Yesaya pada pasalnya yang ke-30, pada ayatnya yang ke-23 dan pada ayatnya yang ke-24. Yesaya pada pasalnya yang ke-30, pada ayatnya yang ke-23 dan yang ke-24, dengan tema Tuhan menumbuhkan yang Engkau tabur. Saya membaca dua nats ini bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yesaya pada pasal yang ke-30, ayat 23 dan yang ke-24, beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas, sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian semua yang hadir di dalam peribadahan hari ini, Shalom. Shalom. Setiap dari Bapak, Ibu, dan saya, kita yang bekerja, selalu ingin mempunyai hasil yang baik, yang maksimal, yang juga membawa kebanggaan dalam kehidupan saudara-saudara. Dalam bacaan Yesaya di hari ini, Allah mengingatkan pertama, saudara-saudara, ketika bangsa Israel hidup jauh dari Tuhan, maka mereka tidak pernah menuai yang baik dari ladang mereka, juga dari hasil ternak mereka. Kenapa? Karena Allah sejatinya ingin menyampaikan kepada bangsa itu, dan juga sekalian kita umat di saat ini, kalau kita jauh dari Tuhan,
maka tidak ada hasil benih yang bisa kita nikmati hari lepas hari. Hal ini disampaikan supaya dengan demikian setiap Bapak Ibu dan saya kembali mau belajar. Firman Allah mengatakan bila engkau dekat, setiap benih yang engkau tanam itu akan tumbuh, menghasilkan buahnya. Bahkan janji Tuhan bukan hanya 1-2 kali lipat, bahkan berkali-kali lipat. Hal ini ditandaskan supaya apa? Supaya kalangan Israel di hari itu dan kita di hari ini sekali-kali jangan meninggalkan Tuhan. Sehingga ini mempunyai sebuah bahasa yang jelas bagi kita. Di luar Tuhan kamu tidak pernah akan berbuah. Nah, ini menjadi sebuah patokan dasar bagi semua kita di hari ini. Kalau ingin mempunyai kehidupan ya yang berdaya guna, yang mempunyai hasil guna, nasihat firman Tuhan ini singkat, sederhana, tapi sangat-sangat bermanfaat. Saya katakan sekali lagi, kenapa? Kalau Tuhan itu dia dekat dengan kita, apa yang kita tabur, kita tuai di dalam kebenaran firman. Sehingga kalau ibadah seperti hari ini, saudara-saudara, sekalipun inilah ibadah virtual, maka saya percaya bahwa ada berkat Tuhan yang disampaikan kepada jemaat. Ada berkat Tuhan yang disampaikan kepada setiap Bapak Ibu dan saya. Kenapa? Karena inilah cara Tuhan ya memberikan segala yang terbaik dalam kehidupan. Sehingga kalau dalam setiap kali ibadah, Pak Pendeta Nyoman seringkali bilang, ya, ikutilah ibadah dengan baik. Ya, durasi beribadah itu hanya paling maksimal 1 jam sekian menit. Ya, banyak yang sudah mulai pesan sama Pak Pendeta, tapi bukan di Jumat ini ya. Pak Nyoman, nanti kalau khotbah tidak usah panjang-panjang ya Pak ya, cukup singkat saja. Beberapa anggota gereja jemaat bilang begini, Pak Pendeta, kemarin saya di gereja seberang sana, itu khotbahnya bagus sekali. Saya tanya, isinya apa? Isinya saya lupa, cuman durasinya singkat sekali. Ya, khotbah diminta singkat, gak usah panjang-panjang. Tapi uniknya kadang-kadang jemaat minta kepada pendeta, Pak Pendeta, Bu Pendeta, tolong doakan saya supaya umur panjang. Ya, khotbah yang panjang gak mau diikuti, tapi kalau doa minta yang ya diberikan umur panjang. Kadang juga pendeta baru saja menyampaikan khotbah, belum juga sampai 15-20 menit, beberapa anggota jemaat sudah tidak sadarkan diri. Ya, alias mulai tertidur, ya. Sehingga kalau saya bilang kalau ada anggota jemaat yang tertidur di gereja nggak usah dibangunkan. Biar nanti kalau dia bangun pas ya pengakuan iman rasuli saja, karena semuanya pasti akan berdiri, ya. Satu orang bapak tidur sepanjang kebaktian, saya bilang, Pak tega banget, pendeta lagi khotbah bapak tidur terus dalam gereja. Dia cuma bilang sama saya, itulah Pak Nyoman, saya hanya ingin menikmati betapa indahnya tidur di rumah bapakku sendiri, ya. Kalau memang tidur di rumah Bapak itu indah saudara-saudara, apalagi diiringi pujian musik yang juga dan juga suasana ya AC yang dingin pasti akan nyenyak. Tapi ini menjadi sebuah gambaran bahwa saya menjadi jauh dengan Tuhan. Saya rajin bergereja tapi saya tidak menuai apa yang terbaik. Sehingga di sini Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara-saudara bahwa apa? Jangan engkau menajiskan dirimu supaya dengan demikian Allah tidak juga ya menjauhkan diri dari engkau. Artinya kalau saya najiskan diri saya, Allah menjauh dari saya. Ya, ketika saya hidup tidak taat kepada Tuhan, maka jangan berharap benih yang saya tanam, segala pekerjaan yang Bapak Ibu dan saya lakukan akan mendatangkan hasil. Sehingga kalau kita melihat bahwa tema ini sangat-sangat indah dan baik, Tuhan menumbuhkan ya apa yang kita ya tabur, ya, maka hal ini juga mempunyai makna bahwa apa? Bahwa yang Tuhan berkati yaitu mereka yang hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, sehingga tidak ada orang-orang yang percaya sama Tuhan yang hidupnya itu setengah-setengah. Ya, perikop ini sebenarnya banyak bacaan di atasnya. Israel juga mendapatkan hukuman dari Tuhan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Sehingga setiap benih yang mereka tanam tidak pernah tumbuh, apalagi menghasilkan. Saya dan saudara-saudara kan sampai hari ini tentu mempunyai harapan usaha kita, ya, pekerjaan kita. Ada dari saudara-saudara jemaat di sini yang punya bisnis ya, atau mungkin punya warung, mempunyai segala macam usaha. Kita ingin supaya semuanya berhasil. Ya,
Ingat baik-baik patokan berhasil itu dari kitab Mazmur pasal pertama. Bila engkau dengar baik-baik ya firman yang Allah sampaikan di hari ini, engkau merenungkannya, engkau melakukannya, maka segala apapun yang engkau lakukan berhasil. Ya, jadi titik keberhasilan itu adalah kerjasama saya, kerjasama jemaat dengan Tuhan. Ya, Tuhan bahasanya itu mau bilang gak ujuk-ujuk dia langsung berkati. Ya, tapi dia ingin melihat sejauh mana perkembangan kehidupan iman dari orang-orang yang mengandalkan dia. Karena saya mau mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, yang mengandalkan Tuhan itu belum pernah kecewa. Ya, tidak pernah kecewa. Saya dan saudara-saudara lihat baik-baik, sejauh Bapak Ibu dan saya keluarga jemaat ini mengandalkan Tuhan, maka belum pernah saya merasakan kecewa. Kenapa? Di setiap kali apa yang kita usahakan di dalamnya, ada saja cara-cara tangan Tuhan digerakkan untuk memberkati. Saat ini juga saya mengajak saudara-saudara bukan hanya melihat keberhasilan dari sudut pandang yang namanya pekerjaan atau usaha atau bisnis. Tapi saya juga ingin membawa Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk melihat tentang hari depan, masa depan dari generasi kita, yaitu anak-anak saya dan saudara-saudara. Mereka adalah benih-benih ilahi yang ditempatkan di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu dan saya. Maka firman Allah dalam kitab Ulangan katakan apa? Ajarkanlah mereka berulang-ulang takut akan Tuhan. Sehingga ini mau menyatakan kepada kita bahwa Allah ingin memperhatikan bukan hanya pekerjaan kita hari ini di sini, tapi juga generasi-generasi yang akan datang. Generasi-generasi yang sudah datang di dalam keluarga Bapak Ibu dan saya. Karena berkat ini adalah berkat komunal, berkat yang disampaikan Allah secara utuh, ya, menyeluruh kepada saya dan saudara-saudara yang percaya. Kita kan terkadang maaf ya, kalau ke gereja mau mengikuti ibadah, mau berdoa, ya, kadang-kadang ada udang di balik batu, ya. Sudah ada di dalam mungkin segala macam usaha gagal, baru datang kepada Tuhan. Warung nggak laku-laku, usaha juga nggak datangkan untung, pekerjaan semakin hari semakin keras, tidak mendatangkan hasil, baru banyak orang datang ke gereja. Ya, yang tadinya mungkin ya ketika mereka ya dalam kondisi baik-baik saja, ya lagu-lagunya itu lagu-lagu duniawi, kan ya, lagu-lagu duniawi. Begitu jatuh terantuk baru lagu-lagu gereja, ya, rohani, ya. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Kalau sudah mulai jatuh, terantuk, baru lagu-lagu gereja. Saya nggak mengatakan lagu-lagu duniawi rohani nggak perlu dinyanyikan, perlu juga dinyanyikan. Tapi di sini saya mau katakan bahwa utamakan Tuhan. Ya. Saya tandaskan hal ini supaya apa? Kehidupan iman daripada Bapak Ibu dan saya ini bukan hanya dengan tema, oh saya tanam lalu berbuah, ada hasilnya yang melimpah-limpah. Tidak. Tapi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara harus bekerja sama dengan Tuhan. Pertanyaan saya, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu dan saya lebih sering berdoa kepada Tuhan di saat mana? Di saat senang atau susah? Ya, di saat senang atau susah? Susah. Ya oleh karena itu sering-seringlah kita susah biar lebih sering berdoa. Ya, karena kalau nggak susah nggak berdoa. Israel itu kalau nggak dihukum Tuhan nggak berbalik dia kepada Tuhan. Kalau nggak Tuhan jegal hidup mereka, mereka adalah orang yang seringkali memberontak terhadap Tuhan. Tapi Bapak Ibu dan saya nggak usah sampai kepada tingkat memberontak. Ya, ikutilah apa yang Tuhan mau. Peribadahan yang diselenggarakan semacam ini saudara-saudara, ini menyangkut hidup Bapak Ibu dan saya di bumi ini dan kelak nanti di kerajaan surga. Lihat di ayat ini yang kita baca 23 dan 24 dari kitab Yesaya 30 ini, yang Allah berkati bukan hanya manusia, tapi seluruh ciptaannya Ia berkati. Mulai dari tanaman sampai kepada binatang. Mereka menikmati makanan yang sama. Karena apa? Datangnya dari tangan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya sudah diberkati Tuhan luar biasa, ya, benih-benih yang sudah diberkati Tuhan luar biasa itu perlu dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Jadi maksud saya jadi anak-anak Tuhan itu, orang Kristen itu jangan sampai pelit banget lah, ya. Seorang pendeta berkhotbah berapi-api dari mimbar, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara-saudara sudah seharusnya mampu dan bisa, ya, membagi berkat untuk orang lain, ya. Jadi kesempatan manapun hidup, saya bisa membagikan berkat bagi orang lain. Pulang dari ibadah, pendeta ini sampai di rumah, ya, tiba-tiba datanglah seorang pengemis. Pengemis ini nggak tahu ini rumah pendeta. Yang dia tahu cuma satu, minta kepada yang punya rumah. Dia ketok pintu, ya, Pak pendeta tadi keluar, lalu pengemis itu bilang, Pak, saya lapar Pak. Kalau mungkin masih punya makanan dan minuman, saya minta Pak. Bapak yang tadi habis khotbah ini dia katakan, sorry pengemis, keluar dari rumah saya. Makanan-makanan saya nggak punya. Yang sisa dari tadi malam pun tidak ada. Pengemis bilang, kalau makanan sisa nggak punya Pak, saya mintalah uang 10.000 lah punya Bapak. Supaya nanti dari rumah ini saya bisa beli makanan di luar sana. Sorry Pak pengemis, uang 10.000 juga saya nggak punya. Ya, silakan keluar. Pengemis belum mau keluar dan dia bilang, ini permintaan saya yang ketiga, yang terakhir. Kalau memang sampai makanan sisa nggak punya, uang 10.000 nggak punya, saya minta pakaian bekas Bapak saja, supaya nanti bisa saya pakai, nanti kalaupun malam tidur tidak kedinginan. Sorry, kata yang punya rumah, Pak pendeta. Silakan keluar pengemis, 10 ulangi, pakaian bekas pun saya nggak punya. Pengemis berdiri agak tegak dan dia katakan, hai Bapak, sampai makanan sisa pun Bapak nggak punya, uang 10.000 pun nggak punya, pakaian bekas pun nggak punya, ayo Pak keluar. Lalu Bapak pendeta bilang, mau kemana kita? Yuk kita ngemis bareng-bareng di luar sana. Ya, karena ternyata saudara-saudara, hidup di dalam kebenaran itu nggak cukup hanya berbicara tentang yang benar saja. Ya, saya katakan kepada jemaat, ya, ada sebuah tekanan yang paling besar di hidup Bapak Ibu dan juga saya, yaitu apa? Saya berujar benar tapi berkelakuan tidak benar. Ya, sehingga di sini Tuhan mau melihat bukan hanya benih yang ditanam di tanah kita saudara-saudara, tapi benih-benih firman Tuhan yang Bapak Ibu dan saya pandai ucapkan, tapi juga harus pandai dilakukan supaya apa? Dia bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah kebenaran. Sehingga ini tidak akan menjadikan Bapak Ibu dan saya orang-orang yang tidak mempunyai berkat. Karena anak-anak Tuhan itu identik dengan berkat. Sehingga kalaupun di sini Tuhan sudah ujarkan bahwa Dia akan menumbuhkan apa yang kita tanam, maka tanamlah kebaikan. Di situ pun ada hal-hal yang tetap diberkati Tuhan. Daud pernah berujar saudara-saudara, ya, dia katakan begini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan, atau anak cucunya meminta roti. Orang benar diberkati hari ini, diestafetkan kepada anak-anak, dari anak-anak diestafetkan kepada cucu-cucu. Kalaupun hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita pun ada panen bumi yang besar, ya, ada panen raya pada tanah yang kita tanam, ada hasil yang maksimal dari usaha bisnis dan pekerjaan Bapak Ibu dan saya. Di bagian akhir renungan ini Tuhan juga minta kepada saudara-saudara dan saya, jangan kita lupa mengucap syukur, memberikan hasil yang terbaik dari setiap pekerjaan usaha bisnis saya dan saudara-saudara kepada Tuhan. Karena apa saudara-saudara? Karena Tuhan juga ingin melihat, ya, apa yang Dia berikan kepada Bapak Ibu dan saya bisa diungkapkan dengan syukur terhadap Tuhan. Sehingga setiap Bapak Ibu dan saya pasti akan terus teringat bagaimana saya harus bisa memberi dari hasil-hasil yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara-saudara. Karena ternyata apa yang sudah kita lakukan, kita tanam saudara-saudara, itu adalah benih-benih yang dihidupkan, yang juga disediakan untuk saya dan saudara-saudara. Sehingga kalaupun dikatakan orang benar itu tidak mungkin berkekurangan berkat Tuhan. Ya, orang benar itu tidak akan mungkin berkekurangan dari ataupun berkat Tuhan. Pasti cukup, pasti ada, dan pasti berkelebihan.
Itu kalau Bapak Ibu dan saya hidup di dalam segala kebenaran. Sehingga biarlah firman Tuhan di hari Minggu ini, saudara-saudara, mengingatkan, menguatkan, menyadarkan saya dan saudara-saudara. Berkat yang Tuhan telah tumbuhkan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, itu jumlahnya sudah tidak dapat dihitung kembali. Itu yang diungkapkan oleh Daud. Maka saya pun percaya jemaat Tuhan, ya, di hari ini, hari esok, bila engkau dan saya bersandar kepada Tuhan, maka benih-benih kehidupan di dalam rumah tanggamu tetap diberkati oleh Tuhan. Apa yang engkau bawa kepada Tuhan di dalam tangannya, melalui doa, pengharapan, dan ucapan syukur, pasti Tuhan mendengarkannya. Sehingga tidak ada lagi istilahnya anak-anak Tuhan, ya, tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari melalui firman Tuhan di hari ini, semua kita diajak untuk tetap mau bekerja di ladang Tuhan. Ya, kalau kita mau bekerja di ladang Tuhan, apa yang dibutuhkan engkau dan saya, Bapak Ibu dan saya hari ini, besok ataupun yang akan datang, sudah disediakan oleh Tuhan. Sehingga mari, kesempatan masih ada di depan, baik-baiklah saya dan saudara-saudara terhadap kehidupan rumah tangga, saudara-saudara. Karena di penutup khotbah ini, saudara-saudara, saya mau katakan bahwa praktik firman Tuhan yang paling tepat, yaitu mulailah di tengah-tengah keluarga, saudara-saudara. Ya, mulailah di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Ibu dan saya. Mari ungkapkan kasih yang betul-betul murni. Itu juga adalah benih-benih keluarga yang baik. Mari hidup selalu saja di dalam kasih yang betul-betul murni. Saya selalu mengatakan di dalam setiap renungan khotbah di jemaat manapun, ya, mari pelihara cinta kasih. Itulah benih-benih antara suami istri, ya. Jangan ataupun sekali-kali ada yang tidak setia terhadap satu kepada yang lain. Karena Tuhan menginginkan kesetiaan. Mari setia. Karena apa? Karena ada anak-anak saya dan saudara-saudara yang juga adalah benih-benih ilahi yang Tuhan ingin lihat hari depannya baik. Jadi maksud saya, ya, rumah tangga manapun juga pasti ada yang namanya percekcokan, ya. Kalau di jemaat manapun saya khotbah, saya tanya, cekcok itu boleh nggak ya? Ya, cekcok dalam rumah tangga boleh nggak? Boleh nggak ya? Boleh. Karena cekcok itu kan dicek supaya cocok. Ya, kalau sudah cocok sudah harus diam. Ya, karena kadang-kadang cekcoknya itu berkepanjangan karena dibumbu-bumbui dengan hawa nafsu. Begitu pasangan suami istri sudah mulai ada dalam percikan api-api kemarahan, ya, saya selalu mengatakan jangan lakukan ini, ya. Sekarang kan banyak orang punya HP kan, bisa siarkan langsung di medsos, ya. Begitu kesel jengkel sama istri atau istri kesel sama suami, masukkan ke dalam medsos. Lagi jengkel banget sama suami, itu nanti kalau dibaca sama mantannya suami, dia kasih like 2 kali, saudara-saudara. Ya, kenapa? Dia senang ada keluarganya yang hancur. Jadi janganlah dibuat sebagai warta jemaat. Tapi mari Bapak Ibu dan saya, ketika hidup ini, ya, berpotensi untuk mendapatkan berkat Tuhan itu besar, semakin hari semakin ke depan, dengar-dengaranlah terhadap firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan itulah dia menumbuhkan apa yang menjadi doa dan harapan saudara-saudara tentang hidup hari ini, bahkan sampai akhir hidup saya dan saudara-saudara. Selamat hari Minggu, rajin-rajinlah terus menabur setiap kebenaran di dalam Tuhan. Maka tiba waktunya bila engkau dan saya tidak lelah, kita akan menuai bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih atas kesempatan di mana kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang sangat mencintai kami. Engkau menginginkan segala sesuatu bertumbuh dengan benar. Segala apa yang dititahkan Tuhan di hari ini sekiranya mampu kami respons dengan baik, sehingga setiap benih pekerjaan, usaha bisnis, dan setiap apa yang kami taruhkan di dalam nama Yesus akan berkembang, menghasilkan buah, dan buah itu tetap di dalam
kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua apa yang telah Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Biarlah kami pun mempunyai rasa tanggung jawab untuk tetap dekat dengan Tuhan. Inilah doa syukur kami kepada Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya bagi kita untuk mengikrarkan iman kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karenanya saya mengajak saudara-saudara jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, pada segala abad, waktu, dan tempat, marilah bersama-sama kita ikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara jemaat. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur bagi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur diambil dari Kolose pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita kumpulkan persembahan diiringi pujian NKB 208 bait pertama dan baitnya yang kedua. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita naikkan doa persembahan dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami datang menyapa Dikau di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kembali mensyukuri kesempatan kami boleh tetap ada di dalam Engkau. Kami berterima kasih untuk titah firman-Mu di hari ini. Biarlah firman yang boleh diperdengarkan kembali kepada kami, bukan sekedar untuk hanya menegur saja, tapi terus
mendandani kehidupan kami, sehingga kami adalah pribadi, keluarga, dan warga gereja, jemaat Tuhan, yang senantiasa mau dibentuk di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih setiap benih yang kami tabur, yang ditanam di dalam kuasa dan kehendak Yesus, akan ditumbuh kembangkan berbuah, berlipat-lipat kali ganda, sehingga ini menjadi sebuah pertanda bahwa Kristus di dalam kehidupan kami tetap mengulurkan tangannya, memberikan segala urapan baik di dalam pekerjaan, usaha ladang kami, bahkan bisnis dan di dalam kehidupan keluarga kami. Bapa yang baik, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih, mendoakan jemaat-Mu di GBKP Cibubur di tempat ini. Engkau adalah pribadi yang sangat mengasihi setiap mereka. Hamba-Mu mendoakan agar setiap kiprah kepelayanan dari pendeta pertua, diaken, dan seluruh warga jemaat ada di dalam tataran saling menghargai, saling mengasihi, dan melengkapi di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sejatinya Bapa yang terus ingin melihat kehidupan berjemaat di gereja ini semakin hari semakin penuh dengan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus. Oleh karenanya ya Tuhan, mari tetap Engkau sematkan kepada setiap kami untuk hidup takut akan Tuhan. Hari ini firman telah mengajarkan Engkau mengurapi dan memberkati apa yang kami kerjakan dalam Kristus. Engkau mengenyangkan kami, bahkan seisi bumi ini Engkau perhatikan. Terima kasih, kami doakan kesehatan dari setiap kami ketika pandemi COVID-19 merajalela ada di sekitar kami. Kami mohonkan kuasa Tuhan, kami andalkan kemujizatan daripada Kristus. Kami anak-anak-Mu lemah, bahkan mata telanjang ini tak dapat melihat virus yang ada di udara. Tapi hari ini semua kami tertunduk dan mohon kepada Engkau. Mari Engkau urapi masing-masing keluarga di jemaat-Mu ini, setiap pribadi yang ada, agar kami terhindarkan dari penyakit ini, dan Tuhan tetap memberikan pertolongan, perlindungan bagi setiap anak-anak-Nya. Kami mendoakan mungkin ada anggota jemaat kami yang sakit, baik di rumah ataupun di rumah-rumah sakit, atau mungkin di kampung halaman kami. Kami doakan semua mereka diurapi di dalam kuasa nama Yesus, dan mereka mendapatkan pemulihan oleh karena urapan Tuhan yang Engkau berikan melalui dokter, perawat, obat-obatan yang mereka dapatkan. Kami mendoakan ya Tuhan, bila mungkin di minggu ke depan anak-anak kami akan kembali ada di dalam tahun ajaran sekolah yang baru, entah itu bersekolah melalui jalur ataupun melalui virtual, kami mohonkan kepada Engkau Bapa, semuanya berlangsung di dalam hikmat daripada Tuhan. Kami doakan anak-anak kami di jemaat-Mu di GBKP Cibubur ini, baik mereka yang bersekolah, berkuliah, yang mencari pekerjaan ataupun jodoh, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mendoakan juga pekerjaan, usaha, bisnis dari semua anak Tuhan di jemaat ini, agar semua mereka rela meletakkan harapan-harapan mereka di dalam tangan Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhan selalu saja ada berkat yang melimpah. Kami bersyukur dan menikmati pelayanan Tuhan di hari ini. Untuk setiap mereka yang telah ada dan mendampingi hamba-Mu dalam pelayanan hari ini, maka biarlah mereka semua mendapatkan uluran tangan belas kasihan Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu dalam hidup dan kehidupan mereka, berkati mereka secara pribadi dan keluarga, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam pelayanan. Bapa, bila sebentar kami akan meninggalkan rumah ibadah ini dan kembali ada di tengah-tengah kehidupan keluarga, maka keluarga adalah tempat yang sangat-sangat aman di mana kami ada. Berkatilah relasi-relasi di antara setiap kami di keluarga. Jauhkanlah yang namanya pertengkaran, percekcokan, hal-hal yang mampu mendatangkan sengketa di rumah kami. Biarlah Engkau hadir terus sebagai Bapa yang memberikan kasih atas kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Masih banyak hal yang ingin kami doakan.
juga kami naikkan kepada Engkau bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan ini dari Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepada semua staf yang ada di daerah-daerah. Tolong di dalam kebersamaan kami untuk melawan memerangi COVID-19 ini, biarlah kami semua ada di dalam satu keyakinan, Tuhan tidak meninggalkan bangsa, negara, rakyat Indonesia yang senantiasa kami doakan. Bila ini menjadi bagian daripada rancangan Tuhan, kami mohonkan Bapa, biarlah penyakit ini segera enyah dari negara kami, bahkan dari muka bumi ini. Inilah doa kami kepada Engkau Bapa. Kami mohonkan kepada Engkau juga, ampunilah semua dosa pelanggaran-pelanggaran kami, lalu Engkau juga menyendengkan telinga pengasihan-Mu, mengelurungkan tangan-Mu atas pemberian persembahan dari umat-Mu. Semua ini diberikan karena Engkaulah yang menumbuhkan benih dan memberikan hasil yang maksimal terhadap kami. Biarlah semua persembahan ini juga kelak kemudian waktu digunakan untuk menyenangkan Tuhan dalam kiprah kehidupan keluarga dan pelayanan kami. Ampunkan sekali lagi ya Bapa semua dosa dan kesalahan kami. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang untuk berdiri. Tuhan telah memberkati kita dan memberikan pengetahuan dan hikmat untuk melakukan pekerjaan kita. Apa yang menjadi tekadmu? Ya Tuhan, kami berjanji memakai pengetahuan dan hikmat-Mu dalam melakukan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan. Allah berkenan bagi orang yang hidup jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Ya Tuhan, kami berjanji menjadi orang yang jujur, adil, serta sungguh-sungguh melakukan pekerjaan kami. Perintah Allah bagi kita agar hidup saling menolong. Hendaklah orang yang berkelebihan menolong orang yang berkekurangan. Ya Tuhan, semua yang ada padaku adalah menjadikan berkat bagi orang yang membutuhkan. Untuk meneguhkan tekad kita ini, mari kita bernyanyi bersama Kidung Jumat 424 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita naikkan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini, makan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah firman Tuhan sebagaimana yang telah kita terima hari ini. Jadilah berkat untuk mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Sebagai kekuatan kita, terimalah berkat dari Allah kita. Maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah minggu kita pada hari ini telah selesai. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Kami dari majelis beserta dengan pendeta pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.